Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudaraku, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini supaya sungguh-sungguh kita beroleh berkat dari kebenaran yang ingin saya sampaikan. Sementara saya juga menghimbau kepada saudara untuk menyediakan roti dan anggur, karena ini di awal bulan, supaya saudara nanti juga bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di tempat di rumah saudara masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh beribadah kembali di awal bulan Agustus. Tanpa terasa kami sudah lewati masa pandemi ini. Sudah hampir 2 tahun ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sampai hari ini tetap memelihara kami, melindungi kami. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Kami siapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur,
untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Juga kami berterima kasih, hari ini kami juga boleh bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, supaya kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, mari kita sama-sama belajar sebuah kebenaran. Tema hari ini saya memberikan judul pengampunan Allah. Ada dua perkara dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehebat, sekuat, sebaik apapun kita tidak akan pernah sanggup untuk mengatasinya. Nah, kedua perkara yang ingin saya sampaikan ini adalah dua perkara yang pasti kita alami, pasti terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak mampu untuk mengatasinya. Yang pertama adalah tentang kematian. Dan yang kedua adalah tentang dosa. Tentang kematian, Pengkhotbah 8 ayat 8 mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tentang dosa, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Amsal 20 ayat 9 mengatakan, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menanggulangi kematian. Manakala hari-harinya sudah, bulan-bulannya sudah tentu, kita tidak bisa melangkainya. Kematian akibat jatuhnya manusia dalam dosa, Adam dan Hawa, maka kita hari ini mau tidak mau kita harus menjalani, harus mengalami yang namanya kematian. Yang kedua adalah tentang dosa. Dosa tidak bisa diatasi oleh siapapun. Dengan cara bagaimanapun manusia tidak mampu mengatasi dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Sehebat, sekuat, sebaik apapun perilaku kita di muka bumi, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam Ayub 4 ayat 17, Alkitab mengatakan, mungkinkah manusia tanpa salah di hadapan Allah? Mungkinkah ia tidak bercela di mata penciptanya? Saya pikir tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang di pemandangan Tuhan tidak pernah bersalah, tidak bercela, tidak ada seorang pun. Menyadari kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tentunya kita butuh pengampunan dari Allah. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Pemurah, namun mereka tidak menyadari bahwa pengampunan Allah atas dosa dan kesalahan manusia tidak bisa dibayar dengan apa yang saudara berikan, apa yang saudara bisa perbuat, tetapi semata-mata berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu pengampunan Allah merupakan ekspresi terbesar dari kasih karunia-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 12, terjemahan sederhana mengatakan, kepada kalian, yaitu semua anak-anak saya, tentunya ini bicara kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saya menuliskan surat ini
mengingatkan setiap kalian bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 terjemahan sederhana mengatakan, ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa, sebab Dia adalah Sang Firman. Tetapi Allah sudah membuat Dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah melakukan itu supaya kita bersatu dengan Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi, pengampunan adalah perkara yang sudah Allah selesaikan saat Kristus Yesus mati di atas kayu salib, membayar tebusan bagi dosa saudara dan saya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau begitu, ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan Matius 6 ayat 15? Yesus berkata, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ulang kembali Matius 6 ayat 15. Ayat ini yang seringkali kita abai, kita hanya membaca sekilas saja tanpa kita mengerti kebenaran di dalamnya. Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini saya akan menjelaskan, sepertinya ada hubungan antara pengampunan Allah dengan pengampunan kita terhadap sesama. Apa yang Yesus katakan sebenarnya sebelum Dia disalibkan, tentunya saudara setuju. Jadi di dalam Matius 15, ketika Yesus mengatakan ayat ini, sesungguhnya Dia mengatakan ayat ini sebelum Dia disalibkan. Ini bukan kasih karunia, tetapi ini hukum Taurat. Yang Yesus sampaikan dari Matius 6 ayat 15 bukan merupakan kabar baik. Ini adalah bagian dari hukum Taurat. Ini sesuatu yang harus saudara berikan atau saudara harus lakukan supaya saudara mendapatkan. Jadi kalau saudara tidak ingin mendapatkan pengampunan, saudara harus mengampuni orang terlebih dahulu. Nah, mari saudara akan saya bawa untuk mengerti ayat ini. Padahal kita tahu bahwa kasih karunia adalah merupakan pemberian. Kasih karunia adalah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, kita tanpa investasi apapun, kita tanpa melakukan apapun. Namun kasih karunia yang merupakan pemberian cuma-cuma itu bukan barang yang murahan seperti banyak orang pikirkan. Cuma-cuma diberikan karena sesungguhnya kita tidak mampu membayarnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Kapan saat
ayat di dalam Matius 6 ayat 15 itu digenapi oleh Tuhan. Saat dia ada di kayu salib, maka khotbah yang dia sampaikan di dalam Matius 6 ayat 15 itu merupakan penggenapannya ketika dia disalibkan di kayu salib. Jadi bukan saudara dan saya yang menggenapi Matius 6 ayat 15, tapi sesungguhnya Kristus Yesus yang sudah menggenapinya. Jadi sekarang Kristus adalah akhir dari hukum Taurat bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Sebab seluruh kegenapan hukum Taurat, Dialah yang menggenapinya. Roma 10 ayat 4 terjemahan sederhana supaya saudara mudah mengerti. Demikian firman Tuhan, mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan dalam hukum Taurat bagi kita. Jadi Kristus ini sudah menggenapi, sudah memenuhi semua aturan di dalam hukum Taurat. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu bergantung lagi pada peraturan-peraturan itu. Saya ulang kembali dalam Roma 10 ayat 4, terjemahan sederhana. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan dalam hukum Taurat bagi kita. Jadi, setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu bergantung lagi pada peraturan-peraturan itu. Kalau begitu, apa artinya? Kita mengampuni supaya Allah mengampuni kita. Tapi kita mengampuni bukan supaya Allah mengampuni kita, tapi kita mengampuni karena Kristus Allah telah mengampuni kita. Coba saudara renungkan baik-baik. Bukan kita ingin diampuni oleh Allah, karena itu kita harus mengampuni sesama, tapi kita mengampuni sesama karena kita terlebih dahulu telah diampuni oleh Allah lewat karya Kristus. Pola yang sama, kita mengasihi Allah lebih dahulu, supaya kita dikasihi. Atau bagaimana? Ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi Allah bukan supaya kita dikasihi, tapi kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Pengampunan bukan sesuatu yang Allah lakukan, tapi pengampunan Allah sesuatu yang telah Allah selesaikan lewat karya Kristus di atas kayu salib. Selama ini kita hanya menangkap Matius 6:15, sepertinya kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Padahal itu, Tuhan berbicara itu tentang hukum Taurat. Karena itu terjadi, dia khotbahkan, dia sampaikan sebelum dia mati di atas kayu salib. Namun setelah dia mati di atas kayu salib, semua dosa kita telah diampuni. Dia mati ganti kesalahan kita. Lukas 24 ayat 46 dan 47. Katanya kepada mereka, Yesus ini yang mengucapkan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, mari saudara perhatikan ayat yang barusan kita baca di dalam Lukas 24. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan ayat yang sebentar yang barusan saya baca. Berita tentang pertobatan dan pengampunan, bukan pertobatan untuk pengampunan, tapi pertobatan dan pengampunan. Perbedaan dari kata dan untuk itu sangat besar sekali. Pertobatan untuk pengampunan adalah hal yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara masih ingat itu? Itu pengampunan yang bersyarat ketika seseorang harus berbalik dari dosa mereka. Bahkan di dalam terjemahan King James Version, ayat 47 berkata begini, pertobatan dan remisi dosa harus diberitakan di dalam namanya di antara segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pengampunan disebut remisi. Kapan dosa kita diremisi oleh Tuhan? Di kayu salib. Apa yang Yesus katakan dalam perjamuan terakhir, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Di mana darah Yesus ditumpahkan? Di kayu salib. Di mana semua dosa saudara dan saya diampuni? Di kayu salib. Karena itu Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu saudara dan saya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulang kembali supaya saudara jelas. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Saat mana? Saat ketika kita masih berdosa. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang perlu saudara mengerti. Allah tidak seperti saudara dan saya. Karena Ia tidak terbatas ruang dan waktu. Ia tidak menunggu saudara berbuat dosa dulu, baru Ia mengampuni dosa. Saya ulang kembali. Allah tidak seperti saudara dan saya. Karena Ia tidak terbatas ruang dan waktu. Ia tidak menunggu saudara dan saya berbuat dosa dulu, baru Ia mengampuni dosa. Berdasarkan Roma 5 ayat 8. Ia sudah mengampuni saudara. Ia sudah mengampuni sebelum saudara mengaku. Ia sudah mengampuni saudara sebelum saudara bertobat. Bahkan Ia sudah mengampuni sebelum saudara dilahirkan. Coba perhatikan ayat Roma 5 ayat 8. Ini ayat yang luar biasa. Ia telah mengampuni kita, tidak menunggu kita berbuat dosa dulu. Baru Dia mau mengampuni saudara dan saya. Ia sudah mengampuni saudara. Ia sudah mengampuni sebelum saudara mengaku. Sebab dikatakan ketika engkau masih berdosa. Sebelum engkau bertobat, sebelum engkau dilahirkan bahkan. Mengampuni secara harafiah
Harfiah menyuruh pergi artinya. Dosa Anda tidak hanya dilupakan atau ditutupi, tapi dosa Anda telah disingkirkan sejauh timur dari barat. Dosa Anda sudah lenyap karena karya Kristus di atas kayu salib. Mazmur 103 ayat 12, Raja Daud menulis, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan itu penggenapannya telah dilakukan oleh Kristus. Pengampunan tidak lagi bersyarat berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi menjadi pemberian yang cuma-cuma yang telah dibayar oleh darah anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 31, dialah yaitu Yesus yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Israel diberi kesempatan. Artinya pertobatan adalah sebuah pilihan. Selama masih ada kesempatan, manusia masih diberikan pilihan, bisa mengambil pilihan. Apakah dia mau menerima Kristus Yesus yang sudah membayar semua dosa-dosanya, atau bahkan menolaknya. Pertobatan adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan masih berkemurahan untuk kita boleh datang kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedang pengampunan yang Dia berikan merupakan pemberian cuma-cuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pemberitaan yang saya sampaikan, ada dua hal yang harus saudara mengerti. Yang pertama, bahwa pengampunan yang sudah Allah selesaikan lewat putranya di atas kayu salib, lewat korban Kristus di atas kayu salib, membayar semua dosa kesalahan kita, tidak secara otomatis semua orang menerima pengampunan. Selain mereka yang sungguh-sungguh percaya akan Kristus Yesus, bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, membayar harga tebusan atas dosa kita, bahkan bangkit menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Saya ulang kembali supaya jelas. Yang pertama, bahwa pengampunan yang sudah Allah berikan dan Allah selesaikan, tidak secara otomatis semua manusia menerima pengampunan. Selain mereka yang sungguh-sungguh percaya akan Kristus Yesus, bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, membayar tebusan atas dosanya, dan bangkit menjadi Tuhan dan Raja atas hidupnya. Yang kedua, pengampunan tidak sama dengan keselamatan. Meskipun Kristus menanggung dosa dunia di atas kayu salib, tidak semua orang diselamatkan. Hanya bagi mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Hanya kepada mereka yang percaya akan karya Kristus di atas kayu salib, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia masuk dalam hatinya, menjadi Tuhan dan Raja. Bagi orang tersebut, keselamatan adalah hal yang pasti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat pemberitaan ini, bagi saudara yang belum menerima Kristus Yesus, izinkan saya berdoa.
Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini belum mengundang dia, percaya kepada dia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, baiklah saudara menirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku boleh mendengar berita pengampunan Allah yang hanya aku bisa dapatkan dari karya Kristus di atas kayu salib. Karena itu, ya Allah, ampuni segala dosaku yang selama ini aku tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini juga aku mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadikan aku Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Jadikan aku menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Aku percaya Tuhan, saat hatiku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Engkau adalah Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosaku dan bangkit dalam kemuliaan Allah, akan aku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara bisa ambil roti saudara. Kita sama-sama bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Dan ketika, mari kita angkat roti kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Karena roti adalah satu, sekalipun kita banyak, kita satu tubuh, sebab kita telah mendapatkan bagian dari roti yang satu ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Sebab sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Kau sudah selesaikan di atas kayu salib lewat putra-Mu. Sehingga kami boleh menerima kasih karunia pengampunan itu. Kami mengucap syukur, sungguh bukan karena kebaikan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah. Berkati umat-Mu yang Kau kasih ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka hari lepas hari, biarlah tangan murah-Mu dengan perlindungan-Mu yang kuat menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka dijauhkan dari mara bahaya, dari wabah corona, dijauhkan dari semua sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami. Mari Tuhan Kau tolong bangsa kami, lewat para pemimpin bangsa kami.
supaya bangsa ini boleh dipulihkan ekonominya, boleh dipulihkan dari masa pandemi, dilewatkan semua karena tangan murah-Mu. Berkati Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi TNI Polri, dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat untuk menolong mereka, menjalankan tugas hari-hari mereka untuk memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa Indonesia, Engkau yang memulihkan negeri kami. Bahkan Tuhan yang ada senantiasa menyertai kehidupan bangsa kami, karena bangsa ini ada di hati-Mu dan di rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta damai sejahtera dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Betapa besar kasih